Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Oktaviana, NIM 220119. Saya berasal dari kelas RA8, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sumber Daya Manusia yang dilampaui oleh Bapak Wahid Wahyudi. A few moments later. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Presentasi ini akan membahas strategi dan praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja karyawan, membangun budaya positif, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam organisasi. Baiklah, sebelum memulai presentasi ini, saya akan membacakan terlebih dahulu apa sih tujuan dan manfaatnya dari meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan itu. Tujuan utama presentasi ini untuk membantu kita memahami konsep-konsep penting dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk kompensasi, proteksi SDM, komunikasi, disiplin kerja, motivasi, kepuasan kerja, kerja sama tim, dan penilaian kerja. Manfaatnya, dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan strategi dan praktik yang lebih efektif untuk mengelola sumber daya manusia di organisasi kita, meningkatkan kinerja, dan membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif. Di materi pertama ada kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan atas jasa dan kontribusinya terhadap organisasi. Kompensasi dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, dan bentuk penghargaan lainnya. Adapun jenis-jenis kompensasi, ada dua jenis kompensasi utama, yaitu kompensasi langsung seperti gaji dan bonus, dan kompensasi tidak langsung seperti tunjangan, asuransi, liburan, dan lain-lain. Selain jenis kompensasi, kompensasi juga memiliki tujuan, yaitu untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, dan menjamin kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yaitu proteksi sumber daya manusia yang terdiri dari jaminan sosial dan keselamatan kerja. Jaminan sosial bertujuan untuk melindungi karyawan dari resiko kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, dan kondisi sosial lainnya. Ini meliputi program seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan keselamatan kerja penting untuk melindungi karyawan dari kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Ini mencakup berbagai aspek seperti penggunaan peralatan keselamatan, produser kerja yang aman, dan program pelatihan keselamatan. Yang berikutnya yaitu membangun komunikasi yang efektif. Ada 3 cara untuk membangun komunikasi yang efektif. Seperti yang pertama ada komunikasi 2 arah. Membangun komunikasi yang efektif memerlukan komunikasi 2 arah, di mana informasi dapat mengalir dengan lancar antara atasan dan bawahan, serta antara rekan kerja. Yang kedua, komunikasi terbuka dan jujur. Dorong budaya komunikasi terbuka dan jujur, di mana karyawan merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan kekhawatiran mereka tanpa rasa takut. Dan yang ketiga, komunikasi yang empati. Penting untuk berkomunikasi dengan empati, memahami profesi orang lain, dan merespon dengan cara yang sensitif dan mendukung. Di materi keempat ada disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan, norma, dan prosedur yang berlaku di organisasi. Tujuan disiplin kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, produktif, dan efisien. Ini membantu mencapai target dan tujuan organisasi. Bentuk disiplin kerja dapat berupa sanksi, reward, pelatihan, dan program pengembangan diri. Bentuk yang dipilih harus sesuai dengan pelanggaran dan bertujuan untuk perbaikan.
Selanjutnya yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dialami karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Hubungan motivasi dan kepuasan kerja yaitu motivasi yang tinggi cenderung menghasilkan kepuasan kerja yang tinggi, dan sebaliknya, kedua faktor ini saling terkait dan penting untuk kinerja dan kesejahteraan karyawan. Motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi meliputi kebutuhan individu, tujuan organisasi, sistem penghargaan, dan lingkungan kerja. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja meliputi gaji dan tunjangan, kesempatan pengembangan karir, hubungan antar karyawan, dan kepemimpinan yang baik. Selain memahami faktor-faktor ini, sangat penting untuk kita mengembangkan strategi yang tepat untuk memotivasikan karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6, ada upaya motivasi dan kepuasan kerja. Yang terdiri dari penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang baik secara material maupun non-material dapat meningkatkan motivasi dan rasa dihargai. 2. Peluang pengembangan karir. Memberikan peluang mengembangkan karir seperti pelatihan dan promosi dapat memotivasi karyawan untuk belajar dan berkembang dalam organisasi. Yang ketiga, budaya kerja yang positif. Membangun budaya kerja yang positif dengan komunikasi yang baik, kolaborasi yang kuat, dan rasa saling percaya dapat meningkatkan kepuasan kerja. Dan materi yang terakhir yaitu membangun kerjasama tim, penilaian kinerja, dan audit sumber daya manusia. Kerjasama tim merupakan membangun kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan komunikasi terbuka, peran yang jelas, dan rasa saling percaya. Penilaian kinerja merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara berskala untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi area pengembangan, dan meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan proses untuk menilai efektivitas strategi dan praktik sumber daya manusia di organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. A few moments later. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.